Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih nih untuk kalian yang udah klik video ini, udah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Mohon dukungan dan supportnya untuk channel ini. Nah, jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video. Kali ini aku mau mengajak kalian teman-teman untuk belajar sejarah. Tentunya sejarah mengenai Aceh, karena memang channel ini membahas dan mereaction video mengenai Aceh teman-teman ya. Nah, ini aku mau reaction mengenai Sultan pertama Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah teman-teman ya. Nah, ini ada video yang berjudul Kisah Sang Penakluk Portugis, Story of King Aceh Darussalam dari channelnya IGTV 90 teman-teman ya. Ini merupakan request dari kalian. Ingat, kalianlah bosnya ya. Jadi aku ini ngikutin request dari kalian untuk reaction video ini ya, untuk menambah wawasan kita teman-teman. Apalagi ini mengenai sejarah negeri kita, sangat penting untuk kita ketahui ya. Selain untuk menambah wawasan ya, sebagai pembelajaran juga ya untuk diri kita ya teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, ini kita tonton dulu videonya seperti apa kisahnya teman-teman. Yang pasti tentunya sangat menarik dan sangat ya membanggakan tentunya, karena ini ya merupakan ya pahlawan juga ya teman-temannya, pahlawan Nusantara ya, yang kiprahnya sangat mendunia dari bumi Serambi Mekah, Aceh Darussalam. Oke, gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out. Oke teman-teman, let's play. IGTV channel. Jangan lupa subscribe ya kalau udah teman-teman ya. Merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini ya, tidak lepas dari doa dan perjuangan para pahlawan yang dengan gagah berani berjuang demi mempertahankan tanah air dan tegaknya agama. Semoga Allah merahmati mereka. Salah satu di antaranya ialah Aceh Darussalam, yang sejarah mencatat sebagai benteng terkuat umat muslim Nusantara, bahkan Asia Tenggara saat itu. Hal ini tidak lepas dari seseorang yang sangat dikenal sepanjang masa, seorang yang memberi cahaya dengan keberaniannya, seorang pahlawan yang namanya tertulis dalam tinta emas sejarah dunia. Pahlawan itu adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah. Ilustrasinya ya, Portugis ya. Jadi Portugis ini teman-teman negara pertama yang menjajah Indonesia ya. Ini ilustrasi teman-teman. Nggak kebayangnya, serem ya situasi orang zaman dulu ya. Islamic Generation. Oh, itu kepanjangan IG-nya tuh ya, Islamic Generation. Generasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal bendera Aceh nih. Kali ini kita akan membahas tentang sosok penting dalam ingatan sejarah, di mana sejarawan dunia pun kala itu berlomba-lomba untuk mengukir kisah seseorang yang sangat ditakuti Portugis ini. Seperti kutipan sejarah dari Denis Lambert, sejarawan Perancis ini mencatat awal mula terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam. Dia menjelaskan bahwa pendiri pertama kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, serta beliau juga yang menerapkan asas yang kuat dalam bingkai kerajaan. Keberhasilannya tidak luput dari bantuan sang adik, yakni Raja Ibrahim. Akan tetapi, sejarawan Prancis ini tidak mengetahui kapan sang sultan naik tahta. Dijelaskan pula, makam beliau ditemukan pada tanggal 17 Agustus 1530 Masehi. Selain itu, terdapat juga pendapat dari ulama Guzarat Hindia yang tercatat dalam kitab Bustan al-Salatin atau Taman Raja-Raja, yang ditulis oleh ulama sekaligus penasehat Raja Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau menjelaskan bahwa sultan yang pertama kali memerintah adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Jika kita lihat, terdapat kesamaan yang kuat bahwa pendiri dan raja pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau sangat dikenal dalam sejarah dunia
Selain keberanian dan ketegasannya dalam pemerintahan, beliau juga dikenal dalam sejarah sebagai pemersatu kerajaan kecil. Namanya pun tak terlupakan dalam ingatan kaum muslimin sebagai penyelamat, dan sangat diingat oleh musuhnya sebagai ancaman yang menakutkan. Pada tahun 1511 Masehi, beliau rahimahullah diangkat menjadi raja dan memiliki gelar Sri Sultan Alauddin Johan Ali Muhayyad Shah Zilullah fi A'lam. Di awal pemerintahannya, beliau langsung menerapkan sistem pemerintahan yang dicatat dalam sejarah dunia sebagai langkah yang berhasil. Di antaranya ialah: 1. Suatu negara tidak dapat berdiri apabila wilayahnya hanya seluas kampung, seluas kota, ataupun hanya beberapa ratus kilometer saja. Baru dapat berdiri suatu kesultanan apabila wilayahnya luas, sekurang-kurangnya sebesar wilayah Kesultanan Aceh Darussalam yang disatukannya. 2. Walaupun Kesultanan Melayu yang jaya yaitu Malaka sudah tumbang dipengaruhi oleh pihak Portugis, dipatahkannya kekuatan Portugis di tanah Melayu oleh Kesultanan Aceh Darussalam membuktikan bahwa pengaruh bangsa-bangsa imperialis di tanah Melayu dapat dihalau. 3. Untuk mematahkan serangan-serangan dari bangsa imperialis, perlu dibangun armada yang kuat dan tangguh. 4. Memperkuat ekonomi di dalam negeri agar tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh bangsa-bangsa imperialis. Sumber Aceh Sepanjang Abad Jilid 1. Pengaruh Portugis di bumi Serambi Mekah membuat sang sultan harus melakukan ekspansinya demi tegaknya Islam dan membuktikan kepada lawannya bahwa mereka sedang menghadapi kaum yang tak takut akan kematian. Beliau pun melakukan ekspansinya ke kerajaan-kerajaan kecil, menghapus ideologi imperialisme barat. Keberanian dan kecintaannya terhadap agama tergambar melalui cita-cita beliau yang ingin menjadikan Aceh Darussalam sebagai kerajaan Islam terbesar se-Asia Tenggara. Allahu Akbar ya. Niatnya teman-teman. Melihat sepak terjang sang sultan, Portugis pun tak tinggal diam. Hingga pada tahun 1519 Masehi, mereka hendak menguji keberanian sang sultan dan pasukannya. Jadi mulai nyerang Aceh. Mereka nih, pun awalnya melakukan kan penyerangan dulu melalui Portugis jalur teman-teman. laut, tepatnya di Kuala Aceh. Penyerangan ini dipimpin oleh Gaspar de Costa. Dengan sigap, Sultan Ali Muhayyad Shah pun menyambut tantangan mereka. Dengan strategi matang dan ketangguhannya, pasukan Portugis harus menerima kekalahan mereka. Gema takbir pun bergemuruh. Pasukan Aceh pun menawan pasukan Portugis termasuk panglima mereka Gaspar de Costa. Dan pada saat itu pun sang panglima Portugis tersebut ditebus oleh Nina Cunapam atau Shah Bandar Kesultanan Malaka, dan ia langsung dibawa kembali ke Malaka yang menjadi basis pertahanan Portugis kala itu. Gitu ya. Jika kita telisik sesaat kejatuhan Malaka, menurut beberapa sumber sejarah pada tahun 1509 Masehi, rombongan kapal Portugis di bawah pimpinan Laksamana Diego Lopes Sequeira singgah di bumi Aceh, termasuk Malaka, dengan niat berdagang. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. Namun lambat laun sang sultan pun menyadari maksud sebenarnya. Ternyata mereka yang konon membawa misi perdagangan berubah menjadi pembaptisan. Mereka membawa misi Trinitas. Hal ini pun diperkuat oleh penjelasan komunitas perdagangan Muslim. Maka dengan sigap sang sultan langsung bertindak. Sultan Mahmud Shah pun menawan beberapa anak buah Diego Lopes dan hendak mengejar sisa yang melarikan diri. Hingga pada tahun 1511 Masehi, Portugis kembali menyerang Malaka dengan kekuatan penuh di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan membawa 1000 pasukan Portugis ditambah 200 tentara bayaran serta 18 kapal
yang sudah dilengkapi meriam ganas. Pertempuran dahsyat pun terjadi sehingga ketidakkeseimbangan dalam bidang persenjataan membuat Malaka takluk di tangan Portugis pada tanggal 15 Agustus 1511 Masehi dan memaksa Sultan untuk meninggalkan Malaka. Pelabuhan Malaka yang menjadi salah satu sarana perdagangan paling populer saat itu pun jatuh di bawah kendali Portugis. Sistem yang diterapkannya pun mulai menyusahkan banyak kalangan, khususnya pedagang muslim. Hal ini pula yang membuat jalur perdagangan Malaka hancur. Sebaliknya lintas kejayaan pun berbalik ke Aceh Darussalam. Ngeri ya ngeliat ilustrasinya nih ya, keren ya. Mantap efeknya. Singkat cerita, kekalahan telak yang dialami Portugis menyulut api yang lebih besar. Alfonso de Albuquerque, sang penakluk Malaka itu siap mengulang kejayaannya sebagai sang penakluk. Hingga pada tahun 1521 dibentuklah armada perang yang lebih besar di bawah sang komando Jorge de Brito. Mereka pun bergerak dari sebelah barat India dan siap melumat pasukan Aceh. Mulai nyerang Aceh juga ya, jadi ya merasa udah naklukin Malaka, jadi mau naklukin Aceh juga nih Portugisnya. Sementara sang sultan dengan 8.000 pasukannya telah siap memberi kejutan pada mereka. Hingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat yang dimenangkan oleh sang sultan dan Jorge de Brito, komandan Portugis, tewas. Dalam sejarahnya, sisa pasukan Portugis lari ke kerajaan Pedir yang saat itu masih dikendalikan mereka. Sultan pun memerintahkan untuk menggempur Pedir hingga membuat Portugis dan Sultan kerajaan Pedir lari ke Pasai. Tanpa menunggu, sang Sultan Ali Muhayyad Shah langsung mengejar mereka dan dipimpin langsung oleh adiknya Raja Ibrahim. Kerajaan Aceh Darussalam pun mampu mematahkan serangan Portugis dan pasukan Pasai yang kala itu di bawah pengaruh Portugis. Mantap ya, bangga rasanya, barakallah ya. Tuh, jadi contoh teman-teman ya. Jadi contoh benar-benar sejarah ini teman-teman. Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara mengklik subscribe. Oke, siap. Sudah bang. Like dan share ke teman-teman dan share, keluarga. teman-teman ya. Semoga menjadi biar sejarah ini lebih banyak yang mengetahuinya ya. Untuk generasi apalagi generasi sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, udah selesai videonya. Jadi semoga tentunya bertambah wawasan kalian, pengetahuan kalian mengenai sejarah ini ya. Sejarah Sultan Ali Muhayyad Shah yang pantang mundur ketika diserang oleh Portugis teman-teman ya. Jadi Portugis yang merasa sudah bisa menaklukkan Malaka berpikir untuk juga menaklukkan Aceh. Tapi ternyata ada Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam yang membuat Portugis kocar-kacir ya.
Jadi inilah teman-teman ya, bukan kita mau nyombongin Aceh atau mau membangga-banggakan ya, tapi ya ini dijadikan contoh ya teman-teman ya, bagaimana anak bangsa, anak negeri ini melindungi negerinya ya dari pengaruh asing ya, dari pengaruh pihak luar yang ingin menguasai, yang ingin menjajah, seperti itu teman-teman ya. Yang jelas sekarang ini kan sudah zaman dimana ya bukan lagi zaman perang ya, bukan lagi zaman perang, bukan lagi zaman permusuhan, bukan teman-teman ya. Ini kita berada di zaman ya pembangunan lah ya, membangun, baik itu dari segi membangun infrastruktur, membangun akhlak kita, seperti itu yang paling utama teman-teman ya. Jadi ya seperti ya Sultan Ali Muhayyad Shah yang bagaimana pasang badan ya, mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan Islam teman-temannya, yang jangan sampai tadi Portugis yang niatnya berdagang ya, tapi ternyata memiliki maksud terselubung gitu ya teman-teman ya, karena Sultan Ali Muhayyad Shah ya berprinsip ya kepada berpegang teguh kepada tentunya Islam ya, Al-Quran, Al-Hadis teman-teman ya. Tentunya tidak mau ya negeri ini dikuasai oleh Portugis, seperti itu teman-teman ya. Pokoknya intinya ya bisa kita jadikan contoh nih, semangatnya nih kita ambil ya, petik hikmahnya dari Sultan Ali Muhayyad Shah ini teman-teman ya. Semangatnya bagaimana untuk memajukan negeri ini gitu ya, membebaskan negeri ini dari segala bentuk penjajahan tentunya gitu ya teman-teman. Oke, yang pastinya aku harap kalian bisa ikut nge-share video ini teman-teman, agar ya teman-teman kalian lainnya pun bisa mengetahui tentang sejarah ini, sejarah yang sangat luar biasa ya, yang terukir dengan tinta emas ya, yang sangat membanggakan, yang itu tadi menjadi contoh yang sangat baik untuk kita generasi muda saat ini teman-teman. Ya, mungkin ini aja dari aku teman-teman. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf teman-teman ya. Untuk lebih kurangnya aku mohon maaf, dan ingat pesan aku teman-teman, tetap jaga persatuan ya. Apapun suku kita ya, apapun agama kita, siapa kita, pokoknya tetap jaga kerukunan, persatuan, perdamaian ya saat ini teman-teman ya, karena tidak ada yang lebih indah dari perdamaian. Lihat aja di negeri-negeri yang negara-negara yang sedang terjadi konflik ya, contoh aja nih kayak tetangga kita sekarang ini kan, kayak Myanmar kan ya, terjadi ya kerusuhan seperti itu ya, terjadi hal yang tidak diinginkan lah, seperti itu teman-teman ya, tidak enak lah seperti itu kan, tidak ya, jangan sampai terjadi di negeri kita. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Itulah tadi, makanya kita harus ya jaga perdamaian ini, persatuan yang sudah berlangsung di negeri kita saat ini teman-teman ya, pokoknya ya. Oke, ini aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.